Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan rasa tenang kepada hati manusia, yang dengan ketenangan itu Allah karuniakan kepadanya keimanan, dan karena keimanan itulah terus menerus bertambah keimanannya kepada Allah ketika nama Allah disebut dan ketika Allah menyeru mereka dengan ayat-ayatnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran yang tidak ada satu pun jalan yang sebanding dengan itu, dan kita rela mengganti apapun juga untuk istiqomah di jalan itu, termasuk harta dan jiwa kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk dalam orang-orang yang senantiasa mempelajari agama dengan baik dan memahami agama dengan baik, dan juga mendakwakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ikhwani fillah, insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita sampai pada halaman ke-344 tentang takabur dan ujub. Ya, sampai situ ya. Takabur dan ujub ya. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya perkara-perkara yang dinamakan dengan ujub dan takabur ini memang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya kita berbicara tentang ujub gitu kan ya, itu berbeda dengan riya yang sudah kita bahas kemarin. Riya berbeda dengan tasmi. Karena kalau seandainya kita bicara tentang ujub, ujub asal katanya ajaba, ajaba itu artinya ajaib. Maka kalau kita berbicara ujub, ini adalah seseorang yang merasa ajaib, merasa takjub. Kalau dalam bahasa Indonesia, takjub dengan dirinya sendiri. Maka ujub itu tidak memerlukan adanya orang lain. Jadi seseorang itu bisa ujub ketika sendirian. Dia bisa ujub ketika tidak ada orang lain. Karena ujub ini adalah dia merasa hebat, dia merasa takjub dengan dirinya sendiri. Adapun takabur itu memerlukan orang lain. Artinya dia memerlukan orang lain untuk direndahkan, dia memerlukan orang lain untuk dihinakan. Ini adalah takabur. Sedangkan riya itu permasalahan hati. Jadi dia permasalahan hati, bahkan tidak ada orang pun dia bisa riya. Dan sebenarnya riya ini sebenarnya bukan tidak ada orang, tapi dia mengharap ridho orang atau ridho manusia. Dia mengharap mengharapkan pada manusia dan bukan pada Allah. Berarti perlu ada orang walaupun niatnya itu adalah di hati, dan tidak perlu merendahkan orang seperti takabur. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qablihi mithqala dzarratin min kibr. Maka Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga, tidak masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dia, yaitu adalah orang yang memiliki di dalam qalbihi, di dalam hatinya, di dalam qalbihi, dalam hati atau pikirannya, mithqala dzarratin min kibr, walaupun semisal dzarrah, semisal atom. Dzarrah dalam bahasa Arab itu adalah biji sawi, dan kalau kita lihat biji sawi itu kan kecil sekali ya. Biji sawi itu sekecil itu saja dzarrah itu, min kibr, daripada rasa kibar, daripada rasa sombong, daripada rasa besar kepala. Qala rajulun, berkata seseorang kepada Rasulullah setelah mendengarkan hadis ini, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, aku pernah melihat atau ada seseorang, bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang yuhibbu, dia menyukai, ayyakuna thawbuhu hasanan, dia menyukai untuk memakai baju-baju yang bagus, wa na'luhu hasanah, dan juga memakai alas kakinya adalah sesuatu yang bagus. Bagaimana pendapatnya? Qala innallaha jamil yuhibbul jamal.
Sesungguhnya Allah itu jamil. Allah itu adalah indah. Yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wal ghamtun nas. Yang kumaksud dengan kibar, yang kumaksud dengan sombong, ada dua syaratnya. Yang pertama adalah batrul haq, yaitu dia menolak kebenaran, dia tidak mau untuk menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, dan dia ini meremehkan manusia. Dan kita tahu bahwa inilah penyakit yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran sebagai dosa yang awal-awal dilakukan oleh iblis. Iblis ini adalah takabur. Iblis ini dia merasa sombong. Apa merasa sombong itu? Dia meremehkan Adam yang dia bilang khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Sesungguhnya Allah itu engkau menciptakan manusia itu daripada tanah, gitu kan ya, dan aku diciptakan daripada api. Artinya dia merasa lebih tinggi daripada manusia, maka dia termasuk termasuk golongan yang kafir kepada Allah, termasuk golongan yang mengingkari Allah, sebab dia merasa lebih hebat, lebih baik daripada manusia, dan dia menolak kebenaran, batrul haq. Lah kenapa? Allah sudah katakan sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia tidak mau menaati perintah Allah, dan yang namanya al-haq, yaitu kebenaran, itu adalah sesuatu yang datang daripada Allah. Al-haqqu mirabbikum, sesungguhnya yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan kalian, yaitu adalah Allah. Maka tidak ada kebenaran selain yang datang pada Allah. Ketika sudah datang dari Allah, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Sedangkan syaitan atau iblis itu adalah batrul haq, dia menolak kebenaran yang datang daripada Allah, bahwa Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada manusia, maka dia tidak mau melakukannya. Arti batrul haq adalah menolak dan membantah kebenaran dari orang yang mengatakannya. Arti ghamtun nas adalah meremehkan dan menyepelekan yang membawanya, yaitu adalah manusia. Jadi ada yang membawanya, ada yang dibawanya. Yang membawa kebenaran itu manusia, yang dibawanya adalah kebenaran. Meremehkan keduanya sama-sama menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Ada yang mengartikan sombong adalah al-makhilah, atau berjalan dengan membusungkan dada. Pendapat yang lain adalah sombong itu mengangkat diri dari kondisi yang sebenarnya. Jadi artinya al-makhilah ini adalah orang yang berjalan dengan khuyala, orang yang berjalan dengan kesombongan. Seperti hadis yang berkaitan dengan celana di bawah mata kaki atau kain di bawah mata kaki. Di situ ada lafaz khuyala, yaitu adalah orang yang berjalan dengan membusungkan dada. Dia merasa dengan cingkrangnya itu, dia merasa dengan kain di bawah mata kakinya itu dia menjadi istimewa. Sebagaimana di zaman Rasulullah, bahwa orang-orang Arab di situ punya kebiasaan bahwa kalau ada kain yang di bawah mata kaki, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kesombongan. Kalau zaman sekarang, ya mungkin baju bangsawan dan baju proletar. Maka ketika ada orang itu di bawah mata kaki kainnya, maka dia khuyala, dia sombong. Waktu itu ditanyakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya itu punya kain di bawah mata kaki. Maka Rasul katakan, tidak, engkau tidak termasuk orang yang mempunyai khuyala tadi, atau kesombongan tadi. Nah, maka di situ ulama berbeda pendapat, apakah kain di bawah mata kaki itu, apakah itu mutlak haram ataukah tidak, gitu kan ya, atau haram bersyarat. Jadi itu adalah ada ikhtilaf di situ. Pendapat lainnya itu al-makhilah, atau berjalan dengan membusungkan dada, artinya dia merasa bahwa dirinya lebih utama daripada yang lain. Juga ada yang mengatakan bahwa sombong adalah takjubnya seseorang kepada dirinya hingga dia melihat dirinya lebih besar daripada yang lain. Nah, itu wajib diperhatikan. Sombong adalah takjubnya seseorang pada dirinya. Kalau cuma sampai di situ saja namanya ujub. Ya, jadi kalau cuma sampai di situ saja namanya ujub, dan itu tidak perlu orang lain. Dia merasa dirinya hebat, seperti yang sering saya contohkan ya, bahwa kalau misalnya teman-teman datang ke masjid itu ini, masih pagi, Yayat masih tidur. Lalu kemudian dia datang sini, dia hidupin lampunya, lalu kemudian dia sholat tahajud, lalu dia terpikir dalam hati, gue ya keren banget, orang-orang tidur gue bangun sendiri. Itu sudah takjub, itu sudah ujub kepada dirinya sendiri, gitu kan ya. Artinya ini adalah ujub. Nah, ujub ini termasuk perkara atau akhlak yang tidak terpuji, atau akhlak yang tercela. Sombong adalah mengangkat diri di atas kondisi yang sebenarnya. Ini juga sombong. Loh, kenapa? Karena dia tuh sebenarnya kondisinya nggak begitu, tapi dia ngangkat-ngangkat sendiri.
Ini juga sombong, dan ini yang zaman sekarang ada, apalagi di zaman jualan online gitu kan ya. Asep ahlinya gitu kan ya, mengangkat diri di atas kondisi sebenarnya. Maksudnya lihat ya kayak gitu-gitu udah banyak gitu kan ya. Alhamdulillah saya sudah menjual produk ini 5.000 eksemplar gitu kan ya. Padahal sebenarnya sih enggak gitu kan ya. Alhamdulillah best seller, sekali jual langsung habis semuanya. Ya padahal yang nyata cuma 5 biji gitu kan ya. Lalu habis semuanya. Dia mengangkat kondisi di atas yang sebenarnya, sehingga orang merasa takjub dengan dia. Zaman sekarang yang seperti itu. Terima kasih kakak. Awalnya saya tidak percaya bahwa ketika saya makan produk ini saya akan langsing, tapi Waalaikumsalam, tapi kakak memberitahu saya bahwa produk ini akan melangsingkan, jadi saya coba lalu saya berhasil. Padahal orang yang punya akun tuh bilang, kue iki sopo, kamu nih siapa, sebenarnya saya juga nggak kenal sama kamu. Nah jadi ini adalah sombong, mengangkat kondisi, mengangkat diri di atas kondisi yang sebenarnya. Maka kalau orang Jawa itu kan ada andap asor gitu kan ya, ada maksudnya ya dia itu merendah, bukan rendah diri, bukan rendah hati gitu kan ya. Kalau seandainya dia itu punya 10, dia ngomongnya cuma punya 2, itu kan budaya ketimuran ya. Artinya silakan mampir ke gubuk kami, padahal rumahnya gede gitu kan ya. Maaf ya, ini makannya tidak seberapa gitu kan ya. Nah ini sebenarnya budaya timur yang bagus. Tapi kalau ngomongnya dengan sombong ya juga beda juga. Mohon maaf ya, ini tidak seberapa, padahal sebenarnya banyak. Cuma pengen dikatakan bahwa dia ini. Nah jadi ini memang perkara hati ya. Ujub itu perkara hati. Dia adalah sesuatu yang merasa bahwa dirinya itu lebih utama daripada yang lain. Nah itu adalah takjubnya seseorang pada dirinya. Tapi kalau seandainya itu sudah dia melihat ada bandingannya, maka itu jadinya takabur. Tempat kesombongan adalah di hati. Maka Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ghafir, Inna fi sudurihim illa kibrun. Sesungguhnya di dalam sudurihim, di dalam sudur dada-dada mereka itu, illa kibrun, kecuali yang terdapat hanya keinginan untuk membesarkan diri atau kesombongan, kiber. Dan sabda Rasul di atas, mangkana fi qalbihi, sesungguhnya yang namanya sombong itu di dalam kolbu. Kolbu itu tidak hanya hati, tapi juga pikiran. Apa dalilnya? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu. Jadi lahum qulubu, pada diri mereka terdapat kulub, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak memikirkan dengan kolbunya. Yafqahu artinya adalah memahami, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faqihu fid din. Faqih itu adalah memahami, berarti pemahaman itu kerjaannya akal. Maka kolbu itu adalah akal dan hati. Maka kesombongan letaknya di sana. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas yang dinamakan dengan kolbu adalah akal dan hati. Sesungguhnya di dalam kolbu itu ada mithqala dzarratin min kibar, bisa terdapat yang namanya kibar walaupun sebesar biji zarrah. Adapun ujub adalah memandang diri dengan pandangan yang bagus, sudah dijelaskan, sehingga seseorang menggambarkan dirinya ada pada martabat yang sebenarnya tidak layak baginya. Makomnya nggak gitu kok. Jadi memang sombong itu tergantung makom. Makom itu apa? Ya posisinya dia seperti apa. Kalau makomnya sudah sampai, layak dia ngomong begitu. Tapi kalau makomnya belum sampai, jangan coba-coba. Karena kalau antum ngomong gitu, pasti jatuhnya takjub. Minimal. Kalau enggak, takabur, sombong. Contoh, gitu kan ya. Dibilangin Al-Maidah 51. Menurut pendapat Ibnu Katsir, begini, bahwa ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Mengapa? Karena ada dari Umar bin Khattab yang menceritakan tentang pengangkatan seorang non-muslim sebagai katib, sebagai sekretaris di daerah Syam yang dipimpin oleh seorang sahabat, namanya, saya jadi lupa ya. Ya, namanya itulah, nanti kalau ingat saya bilangin. Nah, bahwa itu sudah jelas, kepemimpinan itu yang dimaksud aulia adalah kepemimpinan. Maka ketika kita membahas lagi misalnya surat Al-Maidah yang lain, surat Al-Maidah 57 kalau nggak salah, di situ juga ada firman Allah yang berkata tentang aulia, itu juga kepemimpinan. Maka yang paling tepat di situ tafsirannya adalah tidak boleh menjadikan la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, itu berarti tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Itu sudah jelas. Maka kejelasan itu dikuatkan dalam beberapa pendapat-pendapat ulama.
tiba-tiba ada orang yang bukan mufasir, yang dia bukan ulama mujtahid, yang dia bukan ulama usul, apalagi tiba-tiba ngomong, kita nggak boleh menafsirkan itu sendiri karena yang paling tahu hanya Allah. Kowe iki sopo? Makommu di mana gitu loh maksudnya. Kalau yang ngomong itu adalah seorang ahli tafsir betul, bisa jadi masih didengar, bisa jadi masih pendapatnya bisa diterima, walaupun belum tentu benar juga, tapi bisa jadi pendapatnya diterima. Maksudnya makom tuh gini nih, antum orang kaya ya, antum orang kaya lalu antum bilang begini, yang namanya kekayaan itu sebenarnya bukan apa-apa, yang penting itu ketakwaan. Wah, itu makom antum benar ngomongnya gitu. Tapi kalau antum orang miskin terus antum bilang gitu, orang biasanya nggak nangkep, paham nggak kira saya? Karena makom antum belum sampai di sana. Makom tuh posisi dimana kalau kita sudah dalam posisi itu, kalau kita ngomong tuh pas gitu loh. Contoh misalnya, jadi ini contoh yang paling bagus. Ada seorang penghafal Al-Quran lalu bilang begini, menghafalkan Al-Quran itu tidak pasti menghantarkan kepada surganya Allah. Karena bisa jadi ada orang yang menghafal Al-Quran masuk neraka, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah, bahwa ada penghafal Quran yang datang kepada kepada Allah, lantas dia ditanya oleh Allah, amal apa yang kamu lakukan? Lantas amal yang saya lakukan adalah menghafalkan Al-Quran, dan ternyata Allah katakan, tidak, kamu bukan melakukannya karena aku, tapi kamu pengen disebut qori, kamu diseret masuk neraka, kan gitu. Nah, kalau yang ngomong penghafal Quran itu bagus. Lah kenapa? Makomnya benar. Dia seorang penghafal Al-Quran, tapi walaupun dia menghafalkan Al-Quran, dia merasa bahwa itu tidak cukup. Tapi kalau yang ngomong antum yang nggak ngafalin Quran, rasanya wagu gitu maksudnya. Menghafal Quran tuh belum tentu masuk surga. Orang mikirnya apa? Wah, berarti ini ngajak nggak usah ngafalin Quran. Dan terus dia siapa gitu maksudnya ngomong kayak gitu. Nah, itu artinya makom. Nah, jadi kalau seandainya orang itu dia menempatkan dirinya pada martabat atau makom yang tidak layak baginya, itulah namanya ujub. Dan zaman sekarang banyak orang yang begitu. Jadi artinya dia mengatakan sesuatu supaya orang lain merasa dirinya itu hebat. Ujub ini, sebentar, perbedaan antara takabur dan ujub adalah bahwa ujub ini tidak akan menyeret pelakunya pada perbuatan yang lain, sehingga orang yang ujub bisa membanggakan dirinya pada saat di tengah-tengah manusia atau pada saat menyendiri. Artinya dia tidak perlu manusia yang lain. Beda dengan takabur, karena takabur ini memerlukan manusia yang lain untuk direndahkan, untuk dibusungkan dadanya, untuk menolak kebenaran yang dibawanya, serta merasa lebih hebat daripadanya. Dan dua-duanya diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Makanya hati-hati di zaman sosial media itu kan, kita tuh kan diuji dengan ria, ujub, takabur. Dengan apapun yang kita upload, kita diuji dengan ria, ujub, dan takabur. Dan kadang-kadang ini tidak disadari. Terus gimana Ustadz? Kalau gitu kita nggak usah upload aja, nggak usah dakwah lewat sosial media aja. Itu juga ria, ujub, takabur. Nah, kenapa? Karena kalau antum merasa tidak usah upload di sosial media karena takut manusia itu memandang antum ujub, itu berarti sudah masuk ria. Nah, kenapa? Karena melakukan sesuatu bukan karena Allah. Antum nggak mau upload karena misalnya antum merasa bahwa yang upload itu pasti sombong. Itu sudah masuk takabur, karena itu merendahkan orang yang lain. Lah terus bagusnya gimana? Ya senantiasa memperbaiki niat, senantiasa memperbaiki apa tujuan kita melawan itu kepada Allah. Jadi senantiasa diperbaiki. Bismillah, ya Allah, ini saya upload supaya orang tahu bahwa yang namanya rezeki itu semua berasal dari Engkau. Maka saya upload ini supaya mereka mencontoh. Ya Allah, saya upload ini supaya orang-orang tuh tahu bahwa ini adalah aksi pembelaan terhadap Al-Quran, bukan politik praktis, bukan urusan duit apalagi, tapi ini adalah pembelaan saya terhadap Al-Quran, supaya saya berharap Al-Quran yang membela saya nanti di yaumil kiamat. Kita upload, bismillah, insya Allah kita akan ikut aksi 2/12 misalnya, gitu kan ya. Ini salah satu contoh. Bismillah, sudah beresin. Takabur, ujub nggak ada. Apa ciri-cirinya ria, ujub, dan takabur? Kalau misalnya Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri ria yang ujung-ujungnya tadi ujub dan takabur apa? Ya, satu, dia merasa semangat ketika dipuji orang, dan kalau dia dicela orang dia mutung. Itu salah satu ciri-cirinya. Pas sendiri dia malas, pas banyakan orang dia semangat. Itu salah satu ciri-cirinya. Maka hati-hati jangan sampai kita termasuk itu.
Jangan sampai kita termasuk orang yang kalau seandainya kita tuh sendirian, sholatnya biar pet gitu kan ya. Kayak ayam mematok makanan. Kalau dalam bahasanya itu, ayam mematok makanan tuh ya tidak pernah tumak nina. Tidak pernah tumak nina. Sholat yang dibaca ya surat itu aja gitu kan ya. Kalau nggak inna atau inakal kausar, ya kul huwallahu ahad gitu kan ya. Tapi ketika sama-sama orang bacanya ar-Rahman dari awal sampai habis pula gitu kan ya, Masya Allah, ngeri banget. Atau an-Naba gitu kan ya, dari awal amma yatasaalun, waduh gitu kan ya. Padahal perasaan pas kita lagi sendiri nggak pernah. Tapi juga sudah saya katakan selalu, takabur, ujub dan riya, pembahasannya ini bukan ditujukan buat orang lain. Ya, jadi jangan pernah membahas ini ditujukan buat orang lain. Karena kalau antum menunjukkan pembahasan ini buat orang lain, antum sudah dapat setengah dosanya. Setengah dosanya apa? Zon pada orang lain, berprasangka buruk. Enggak, ini bahasan ini untuk diri kita. Makanya dinamakan bahasan akhlak. Karena akhlak itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, menghiasi dengan sifat-sifat mulia dan menghilangkan daripada sifat-sifat yang tercela, termasuk takabur dan ujub. Maka hati-hati dalam pembahasan ini. Dalil-dalilnya diriwayatkan dari Al-Bukhari dalam bab sombong. Mujahid berkata tentang firman Allah, saniyah fihi, maksudnya merasa besar di dalam dirinya, maksudnya adalah dia dibelokkan oleh lehernya. Artinya dia merasa besar, merasa hebat. Asal katanya kan kabir tadi ya, besar ya. Kiber, kabir, merasa besar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Harithah bin Wahab Al-Khazai dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Apakah kalian para sahabat mau aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga? Kullu da'ifin mutadha'ifin, yaitu adalah orang-orang yang lemah yang menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang lemah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, maka ketika dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan melaksanakannya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, sebaliknya maukah aku beritahukan, maukah kalian semua aku beritahukan tentang penghuni neraka? Kullu utullin, kullu utullin jawazim mustakbir. Jadi seseorang yang dia ini suka memaksa dan berjalan menyombongkan, membusungkan dada, dan orang-orang yang mustakbir dan orang-orang yang merasa dirinya besar atau merasa sombong. Ini adalah tentang haramnya sombong. Muslim dalam sahihnya dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, keduanya telah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-izzu izaruhu wal kibriya ridauhu. Sesungguhnya al-izzu, sesungguhnya kemuliaan itu adalah izaruhu, adalah izarnya Allah. Izar itu apa namanya? Sarung ya. Di sini apa? Oh, pakaian. Iya, izar itu dalam bahasa kita ya sarung, izar, ataupun apa namanya? Mantel, ya mantel sebenarnya izar. Karena jilbab itu ya izar, mantel atau sarung gitu ya. Baju kurung atau mantel, mantel yang mungkin ya. Al-izzu izaruhu. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah izarnya Allah, adalah mantalnya Allah. Wal kibriya, dan kesombongan dan kebesaran itu adalah ridauhu, dan itu adalah selendangnya Allah. Faman yunazi'uni azabtuhu, maka sesungguhnya siapa yang berani-berani, kata Allah, untuk mengambilnya daripadaku atau merebutnya daripadaku, maksudnya adalah tidak layak baginya itu sebenarnya, tapi dia mencoba-coba untuk mengambilnya daripadaku, maka aku akan mengazabnya, kata Allah, maka aku akan menyiksanya. Maka orang-orang yang sombong itu kesudahannya sama. Makanya hati-hati. Kalau kita lihat sekarang orang sombong itu ya tinggal lihat aja ujungnya gimana. Kan sudah ada contohnya banyak. Nggak ada loh orang sombong selamat tuh, nggak ada. Serius. Gitu kan ya. Misal kesombongan Namrud itu dihentikan. Kesombongannya Fir'aun itu dihentikan. Kesombongannya Quraisy itu dihentikan. Kesombongannya Abu Lahab, gitu kan ya, dihentikan. Kesombongannya siapapun Raja Romawi dihentikan.
Dia merasa bahwa dia memiliki segala-galanya, dan dihentikannya itu dengan dua. Kalau nggak taubat, mati. Cuma dua itu aja, nggak ada yang lain ya. Kalau nggak taubat ya mati. Kalau misalnya dia nggak mau taubat, pasti mati. Nah, matinya kita nggak tahu gimana. Tapi yang jelas kesombongan tuh pasti berakhir, gitu kan ya. Bagaimana kemudian kita lihat sekarang, gitu kan ya, Israel kebakaran sudah berapa, 6 hari 7 hari, dan api nggak mati-mati loh. Coba bayangin, orang-orang kadang-kadang nggak, kalau bahasa Jawa nggak ada gatoknya, mikir dari manapun nggak ada masuk akalnya. Kok bisa sih api nggak bisa dipadamin gitu loh maksudnya. Nah, tapi ternyata seperti itu kan ya. Kesombongan tuh pasti akan ada ujungnya. Antum mau sombong sampai kapan? Kalau ulama-ulama berkata, kok kita ini bisa-bisanya sombong? Orang kita ini cuma sebenarnya seonggok mayit yang sedang disiapkan kafannya. Itu adalah, maka Allah tidak akan ridho kalau kesombongan itu diambil oleh manusia. Maka orang-orang yang berjalan dengan kesombongan di atas muka bumi itu pasti berakhir. Maka Allah kan minta kita di dalam Al-Quran, coba berjalan di atas muka bumi dan lihat bagaimana kesudahannya orang-orang yang sombong itu. Orang-orang yang membanggakan diri di depan Allah, gitu kan ya. Dia merasa togho, dia merasa merasa pinter, merasa hebat, merasa sok, merasa punya segala-galanya. Innahu togho, sesungguhnya Fir'aun itu adalah kaum yang togho. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kaum Ad yang membangun gedung-gedung yang tinggi, yang tidak pernah dibangun gedung-gedung setinggi itu fil bilad, di muka bumi ini tidak pernah. Wasamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan orang-orang Samud yang dia merasa hebat ketika dia sudah bisa mengukir rumah di atas gunung. Jadi kalau antum mau ngelihat itu hebat banget. Kadang-kadang kita nggak kepikir, kok bisa ya orang tuh ngukir rumah tuh di atas gunung itu loh, bolongin gunung lalu ngukir rumah di situ, di Petra gitu kan ya. Di Turki itu ada satu tempat juga orang tuh ngukir gunung, gila saya bilang. Tapi memang orang zaman dulu ya hebat-hebat ya. Tapi ya itu sombong gitu kan ya. Nah, karena udah merasa bisa bikin bangunan lebih tinggi, dia merasa sombong. Ketika dia merasa bisa mengukir gunung, dia sombong. Makanya adalah yang akan disiksa oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Apakah mereka merasa Allah itu tidak mengawasi? Tidak, Allah itu maha mengawasi. At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Hibban dan dalam kitab sahihnya, Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Mustadrak dan mensahihkannya. Mereka telah meriwayatkan dari Sauban. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa bari'um minal kibr wal ghululi wad dain dakhalal jannah." Jadi barang siapa mati wahwa bari, dan dia terjaga dan dia berlepas minal kibar, daripada sifat sombong, wal ghulul, dan berlebih-lebihan atau khianat gitu kan ya dalam hal harta, ghulul ini, wadain, dan juga hutang, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Jadi hati-hati dengan hutang. Hutang itu bisa menghalangi orang masuk ke surga. Posisinya disamakan dengan sombong, dan posisinya disamakan dengan gulul, orang yang curang, berlebih-lebihan dalam hal materi. Artinya dia gulul ini kalau di sini diceritakan antara lain mengambil ghanimah sebelum dibagi, ini gulul. Atau misalnya segala macam ya, misalnya suap dan sebagainya, itu juga termasuk. Jadi berlebih-lebihan dalam hal harta. Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Tirmidzi, dia berkata di sini hasan sahih. Ahmad dan Humaid dalam musnadnya, Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, semuanya telah meriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalaz zarri fi suwari rijal." Orang-orang yang sombong di hari kiamat, maka mereka akan yuhsyaru, akan dikumpulkan di yaumil kiamat, amsalaz zarri fi suwari rijal, seolah-olah debu dalam bentuk laki-laki. Jadi mereka dikumpulkan layaknya debu kecil. Karena kenapa? Mereka sudah merasa dirinya besar di dunia, maka mereka dikumpulkan layaknya debu. Lalu kemudian yakhsyahum azillu min kulli makan, maka didatangkan kepada mereka kehinaan daripada seluruh penjuru, karena mereka sudah merasa hebat dan menghina orang lain ketika di dunia. Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-Hakim dalam Mustadrak dan kitab sahihnya, amat dengan sanad yang dikatakan oleh Al-Haythami bahwa perawinya adalah perawi yang sahih.
telah meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi," siapa yang merasa azam, siapa yang merasa agung, merasa hebat di dalam dirinya, awikhtala fi mishyatihi, atau dia merasa khuyala tadi, dia merasa angkuh, merasa jumawa, laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepada dia, dan Allah tidak suka kepada dia, dan Allah akan murka sekali, dan Allah akan mengazabnya sesuai dengan janji Allah tadi, karena dia sudah mengambil mantelnya Allah dan mengambil selendangnya Allah. Al-Bazzar dengan sanad yang baik telah meriwayatkan dari Anas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laulam taznabu khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu, yaitu adalah al-ujub, andai kata tidak berdosa, maka tetap aku khawatir kepada kalian dengan satu perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Andaikan ujub itu tidak dosa, Rasul juga tidak mau. Seperti apa ujub itu? Tadi sudah kita sampaikan, merasa takjub dengan dirinya sendiri, ini permasalahan hati. Dan yang kedua adalah melebih-lebihkan perkara sehingga itu bukan merupakan. Hati-hati, tidak ada gunanya. Jadi gini, kalau kita tuh mau berinteraksi dengan orang, ya, lalu kemudian kita itu sudah belum apa-apa sudah ngomongnya banyak, belum apa-apa sudah ngomongnya besar, bisa jadi dia percaya, tapi sekali dia kecewa, bisa. Jadi untuk apa gitu maksudnya? Mendingan kita itu ya kalau seandainya memang kita bisa, ya tapi jangan ngomong. Lah kenapa gak usah ngomong? Gini maksudnya, trust, kepercayaan itu is not asked but earned. Kalau kata orang Inggris, yang namanya kepercayaan itu bukan diminta tapi didapatkan. Didapatkan lewat apa? Track record. Makanya kalau misalnya kita mau orang percaya sama kita, bikinlah track record. Track record itu apa? Rekam jejak. Tapi kalau seandainya antum sudah terbiasa dalam tanda kutip tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya, ya, berbohong ya, nah maka besok-besok antum nggak akan dipercaya. Sesuai dengan peribahasa bahasa Arab, begitu. Orang yang sudah terbiasa berbohong, sudah terbiasa menyampaikan yang tidak benar, maka dia akan dianggap berbohong walaupun dia jujur. Artinya, ya lihat kan zaman sekarang kan ya. Jadi ada satu orang tuh yang nyolot-nyolot sama ulama itu nih, itu depan orang terlalu udah jelek. Mau ngomong apa aja orang nggak peduli, orang nggak percaya. Mohon maaf, sebagai budaya ketimuran, saya ingin mengimbau kepada Bapak untuk setidaknya meminta maaf. Orang bilang apa? Allah acting. Nah, karena dia udah terbiasa bohong. Karena dia udah terbiasa mengatakan sesuatu yang nggak sebenarnya, gitu kan ya. Nah maka ya begitu yang terjadi, orang nggak akan percaya. Sekarang orang-orang sudah kalau udah nggak percaya, sulit untuk mengambil kepercayaan itu. Kenapa? Orang udah bilang alah bohong dia, gitu kan ya. Nah itu hati-hati. Maka acting, gitu kan ya. Itu acting banget itu, masa itu di ini. Saya kan seorang kameramen, saya tahu tuh acting. Ya walaupun dia jujur gitu maksudnya, tapi ya tetap orang nggak percaya. Nah itulah yang terjadi, itu namanya azab Allah di dunia. Jadi azab Allah di dunia itu disegerakan terhadap orang-orang kayak gitu. Kata orang apa? Laumul ulama masmumah. Sesungguhnya dagingnya ulama itu beracun. Jadi kalau antum makan, antum mati. Jadi maksudnya memakan daging ulama itu mati. Maksudnya memakan itu apa? Ya kan menggunjing, terus apa namanya? Menggibah. Itu kan sama seperti memakan daging mayat saudaramu, gitu kan ya. Bisa jadi ulamanya mati antum gunjing, bisa jadi ulamanya mati antum gibah, tapi antum makan daging dia, itu beracun. Dan ingat, ulama-ulama itu sudah bilang bahwa kalau ada orang gitu yang menghina ulama, Allah akan menguji dia ketika di dunia dan menguji dia ketika di akhirat dengan fitnah yang berat sekali ya. Lihat aja orang nggak dipercaya lagi. Nah ya, orang ingat tuh namanya, masya Allah dia sudah mencatatkan nama kalau dalam kepala banyak orang gitu kan ya. Persis kayak Abu Lahab itu diingat orang terus gitu kan ya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, orang ingat. Gitu ya. Besok-besok saya yakin 10-15 tahun ke depan antum nggak akan dengar nama Nusron jadi anak orang. Orang nggak mau gitu kan ya. Karena sudah dengar, wah nggak enak gitu kan ya. Pokoknya gitulah. Itu adalah tadi, karena kenapa? Karena dia berbuat sesuatu yang sombong, dia berbuat sesuatu yang ujub. Maka ya kalaupun ini nggak ada gunanya, ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu, nggak ada gunanya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, nggak ada gunanya sama sekali. Mending antum itu ya seperti peribahasa bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya padi itu semakin
semakin merunduk. Artinya apa? Dia tidak banyak ngomong, tapi ya dia punya ilmu, gitu kan ya. Nah, tapi gimana saat kalau kita misalnya seorang pekerja yang kita tuh memberikan resume kita, boleh, tapi ya berikanlah sesuai dengan makomnya, tidak perlu berlebih-lebihan. Saya seorang marketer, prestasi saya adalah ketika saya bekerja di sini penjualannya meningkat 200%. Ini data-datanya, silakan dibuktikan di sana. Itu bisa. Tapi jangan kalau Bapak mau menyewa saya akan meningkatkan penjualan Bapak senilai 10 kali lipat, gitu kan ya. Nah, ya kayak gitu-gitu itu berlebih-lebihan, gitu kan, janji yang belum tentu bisa dipenuhi, gitu kan ya. Maka Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala, maka Ahmad dan Al-Bazzar telah meriwayatkan dari Umar bin Khattab Al-Muzzi berkata perawi keduanya bisa dijamin hujjah, artinya sanadnya sahih. Umar radhiyallahu anhu berkata, inna rajula idza tawadda'a lillahi rafa'allahu hikmatahu wa qala ta'ish na'asyakallah. Maka seorang rajul, seorang laki-laki atau seorang manusia, idza tawadda'a lillah, ketika dia tawadhu kepada Allah. Tawadhu ini apa? Tawadhu ini lawannya ujub. Jadi kalau ujub tadi menempatkan sesuatu bukan pada posisinya, maka tawadhu itu menempatkan diri pada makomnya. Itu tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan merendahkan diri ya, tapi menempatkan sesuatu pada makomnya. Ya memang makomnya begitu. Nah, ketika dia tawadhu di depan Allah atau karena Allah, maka rafa'allahu hikmatahu, maka Allah bisa mengangkat dia, akan mengangkat derajatnya dia, mengangkat hikmahnya dia. Lalu kemudian waqala, dan Allah berfirman, inta'ish, maka hiduplah, bersenang-senanglah, na'asyaka, bersenang-senanglah, insyaallah Allah akan memberikan kesenangan kepadamu. Na'asyaka Allah akan memberikan engkau kesenangan itu juga. Fahuwa fi nafsihi saghirun wa fi a'yunin nasi kabirun. Dia merasa dirinya itu kecil, tapi orang seperti itu kecil dalam perasaannya dirinya, tapi di mata manusia dia besar. Wa idza takabbaral abdu wa ada taurah, maka sebaliknya ketika dia itu adalah merasa takabbur dan dia merasa besar, maka kemudian wa hassahullahu ilal ardi wa qala ihsa akhsa'akallah fahuwa fi nafsihi kabirun wa fi a'yunin nasi saghirun. Maka Allah berkata, hinalah engkau, maka Allah akan menghinakan dirimu, dan dia ini, orang-orang kayak ini, besar dalam pandangan dirinya tapi kecil dalam pandangan manusia. Ya, saya rasa aku sudah melihat banyak orang kayak gitu ya. Artinya dia merasa dirinya tuh besar, ngomongnya besar, tapi orang ngeliat, alah, aku tahu kok, gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu kan. Artinya ya ini orang-orang yang seperti itu. Makanya sulit ya. Yang paling enak tuh orang-orang tersembunyi itulah ya. Nah, kenapa? Karena syaratnya wali Allah itu kan tersembunyi di hadapan manusia. Jadi tidak terkenal di antara manusia, tapi terkenal di hadapan Allah. Itulah nggak enaknya jadi orang terkenal ya. Jadi anu sudah menutup diri anu menjadi wali Allah gitu ya. Karena wali Allah itu ya gitu kan ya, tersembunyi di hadapan manusia, tapi dikenal di hadapan Allah. Bagaimana Uwais Al-Qarni itu, kan Rasul kan ngasih bocoran ya, bahwa waliullah itu adalah terkenal di kalangan penduduk langit, tapi dia tidak tahu tidak diketahui manusia. Rasul melanjutkan, dia pergi nggak dicari, dia nggak dicari, orang nggak tahu, dia pergi, orang juga nggak nyari. Lah kenapa? Karena dia tidak masyhur di kalangan manusia. Maka dia datang, dia duduk di tengah-tengah manusia juga orang nggak tahu siapa dia, dengan ya, tapi Allah tahu. Al-Mawardi meriwayatkan dalam kitab Adabud Dunya wa Ad-Din, Adabud Dunya wa Ad-Din, dari Al-Ahnaf bin Qais, dia berkata, aku heran dengan orang yang berjalan melewati saluran air kencing, dinyatakan sebanyak 2 kali, lalu bagaimana dia bisa sombong? Maksudnya gini, antum kan berasal dari 2 saluran kencing, iya nggak sih? Iya. Pertama saluran kencing bapak antum, yang kedua saluran kencing ibu antum. Maksudnya apa? Yang pertama sperma yang memancar dari laki-laki, yang kedua dilahirkan dari juga kemaluan. Jadi dari 2 kemaluan kok bisa sombong? Maksudnya gitu. Jadi artinya ya itu cukup untuk menjadi pemikiran kita ya, bahwa kita tuh ya keluar dari kemaluan.
kita itu ya sama hinanya seperti air kencing itu tadi. Kok dia bisa sombong? Imam Nawawi telah meriwayatkan dalam Al-Majmu' dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, siapa yang menjunjung tinggi dirinya di atas rata-rata, maka Allah akan mengembalikan pada nilainya semula. Asy-Syafi'i berkata, manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah memandang kedudukannya, dan manusia yang paling banyak keutamaannya adalah yang tidak pernah melihat keutamaan dirinya. Artinya gini, orang itu kalau dia sudah merasa dirinya hebat, maka dia tertutup daripada ilmu, dia tertutup daripada cahaya Allah karena dia maksiat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, berdasarkan nasihat daripada gurunya, al ilmu nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan Allah tidak akan memberikan cahaya itu kepada orang-orang yang bermaksiat. Dan termasuk maksiat itu adalah takabur, dia merasa dirinya sudah besar, maka dia tidak memerlukan ilmu orang lain, dia tidak memerlukan nasihat orang lain, dia merasa dirinya sudah cukup, maka dia akan dikembalikan pada nilainya semula, yaitu nilai yang kurang. Sedangkan manusia yang paling tinggi kedudukannya justru tidak pernah peduli dengan kedudukannya. Maka antum lihat aja, orang kaya itu nggak pernah bertingkah aneh-aneh, hanya orang yang berlagak kaya yang bertingkahnya aneh. Gitu loh maksudnya, gitu kan ya, yang handphonenya gonta-ganti lalu kemudian ditunjukin pada manusia. Itu saya banyak ketemu orang-orang kaya tuh handphonenya jadul-jadul loh, serius. Tapi Ustadz kok gonta-ganti juga? Itu karena kepentingan media sosial. Kalau handphone saya jadul ya saya nggak bisa posting bro, gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya ya itu yang bisa kita lihat, ada orang-orang yang kaya itu ya yang peduli mobilnya merek apa. Kalau orang sudah kaya benar, mereka nggak peduli lah. Kenapa? Sudah selesai urusannya. Saya pernah ketemu banyak sekali orang-orang yang sudah kaya makanya mobilnya biasa-biasa aja. Lah kenapa? Bukan mereka nggak punya loh, mereka sudah punya dan dijual. Setelah dijual, kenapa dia bilang, iya Sat, saya tuh dulu kemarin saya ketemu sama orang, dia bukan lagi miliuner, triliuner. Karena dia jualannya kopi, jualannya coklat dan pemasok coklat ke itu loh, tahu Cadbury tahu? Nah dia memasuk coklat untuk itu. Sama satu lagi perusahaan terkenal juga, dia pemasok nomor 3 terbesar di dunia untuk coklat. Ya wajar aja, duitnya banyak sekali. Gajinya tuh sebulan bisa 1 miliar. Pendapatannya dari, bukan gaji, pendapat dari coklat itu. Dan dia itu dari umur 18 tahun, karena orang kaya lama dan ibunya itu senantiasa beli mobil-mobil mewah. Senantiasa beli mobil, jadi mobil mewah apa mungkin dia pernah kali. Nah ketika itu terus pakainya mobil sekarang ya mobil yang biasa-biasa aja gitu kan ya. Lalu kemudian ditanya kenapa, ya ternyata setelah saya pakai itu apa ya, saya tuh merasa nggak enak ketika saya turun dari mobil, lantas saya itu dinilai orang dari mobil saya. Jadi itu ternyata menyiksa loh. Jadi antum dihargai orang dari mobilnya, itu menyiksa. Orang senyum sama antum karena antum keluarnya dari dari Lancar baru gitu. Saya itu nggak enak banget. Jadi antum tuh dilihat dari mobilnya bukan dari isinya. Jadi itu nggak enak banget kan ya. Maka dia bilang ya sudah, saya keluar dari biasa-biasa aja. Dia punya hotel, dia punya restoran. Orang-orang restoran pun nggak tahu dia yang punya. Nah kenapa? Karena sudah selesai urusannya dengan itu. Tapi orang yang belum selesai ya berbangga-bangganya dengan mobil, berbangga-bangganya dengan rumah, berbangga-bangganya dengan uang, karena dia merasa itu hebat, gitu kan ya. Maksa-maksain beli kacamata yang harganya 3 juta. Lah kenapa? Biar disangka bisnisnya bagus. Kalau disangka bisnisnya bagus berarti orang-orang akan invest ke dia, kan gitu kan ya. Karena penampilan menentukan. Kalau orang sudah punya duit ya nggak perlu lagi. Hanya orang-orang yang belum punya duit yang mau saya bantu untuk jadi orang kaya. Gimana caranya? Ikutlah pelatihan saya. Ya kalau kamu sudah kaya, kamu nggak perlu cari duit lagi kali kan, gitu kan ya. Jadi ya kira-kira gitulah. Makanya ya ini kadang-kadang kita lihat ya bukannya nggak boleh, cuma jangan berlebihan gitu maksudnya ya. Sudah lakukanlah memang apa yang menjadi makomnya antum, gitu kan ya. Kadang-kadang saya tuh risih ketika misalnya contoh ya, zaman dulu ya, zaman masih ujuk-ujuknya. Emang pernah ada zaman itu ya, wajarlah masih belajar. Apa titelnya? Felix Xiao, Islamic Inspirator, Chief ini, CEO ini, segala macam. Aduh,
lama-lama kita mikir, nah kalau orang nanya semua terus kita ada seperti itu, terus gimana kita mau jawabnya? Susah kan? Maka sekarang Felix Xiao, Islamic Inspirator, gitu aja. Tapi itu pun kayaknya berlebihan. Itu sekarang Felix Xiao penulis, udah gitu aja lebih enak. Kalau penulis kan semua orang juga penulis gitu kan. Nah itu enak. Tapi kadang-kadang kan orang kan nggak gitu ya, panjang banget titelnya gitu kan ya. Gitu kan ya, pelatih termuda sepanjang sejarah Indonesia, orang yang sudah berhasil meningkatkan penjualan, saya sudah mengisi di segala macam, dili semua panjang sekali. Terus orang bilang pas banyak, terus emang gue peduli gitu kan. Artinya ya nggak perlu ya kayak gitu-gitu ya. Artinya ya orang itu akan lebih mudah percaya kalau antum itu melakukan sesuatu, ya, bukan ngomong tentang sesuatu. Itu adalah tentang masalah takabur, riya dan ujub. Ya, itu ya tentang ujub, riya dan ada apa lagi? Ada ya. Boleh. Ya. Betul. Ya, jadi gimana? Jadi pertama gini, kalau kita lihat aksi 212 itu, terlepas daripada kita insya Allah pasti ikut ya, karena itu adalah bagian daripada menunjukkan bahwa kita itu adalah peduli dengan umat dan urusan umat. Jadi gini ceritanya. Pertama-tama, ketika aksi yang awal yang dikhawatirkan adalah bahwa aksi itu kan rusuh. Maka saya pernah ditanya sama seorang ibu-ibu jamaah ketika saya ngisi, Ustaz, perempuan boleh ikut atau tidak? Saya bilang tidak ada larangan perempuan ikut dan menyuarakan tentang kebenaran, karena bagaimanapun juga dakwah itu adalah kewajiban. Ustaz, katanya demonstrasi itu haram. Betul, demonstrasi haram, tapi aksi tidak. Karena demonstrasi adalah cara orang-orang sosialis dalam melakukan perubahan sosial. Itu metode mereka. Metode mereka adalah demonstrasi, anarkisme. Kenapa mereka mengadopsi demonstrasi sebagai perubahan sosial? Karena dalam kitab rujukan mereka, Das Kapital, itu Karl Marx mengelompokkan bahwa ada dialektika materialis dan ada dialektika historis. Maka untuk terjadinya perubahan, maka setiap tesis harus dipicu dengan antitesis supaya terjadi sintesis, maka harus dibenturkan. Maka itu demonstrasi, tapi aksi bukan demonstrasi. Kalau aksi itu sekedar syiar saja, maka aksi hukumnya boleh. Lalu terus Ustaz, gimana kalau seandainya nanti rusuh? Saya bilang begini, terus kalau rusuh lantas kita nggak lakukan aksi gitu? Kemungkinan rusuh ada, tapi apapun yang terjadi ini nggak bisa ditawar lagi. Kita harus melakukan. Sama kayak bapak saya bilang, bapak sama matian bilang, ini politik lik, kamu ditunggangin orang. Saya bilang gini, kemungkinan ditunggangi pasti ada. Lalu saya bilang sama bapak saya, emang papi nggak tahu saya? Saya nggak ada urusannya dengan politik praktis. Tugasnya tetap sama. Siapapun yang jadi, bahwa saya harus mendakwai mereka untuk menerapkan syariat Islam. Karena kewajiban seorang muslim adalah pemimpin muslim dan menerapkan syariat Islam. Cuma kalau yang nomor 2 yang jadi, ya tugasnya lebih susah gitu aja. Tapi ini nggak ada urusannya. Ini nggak ada urusannya. Artinya apa? Ditunggangin nggak ditunggangin, ini aksi harus jalan. Apakah lantas ada kemungkinan ditunggangin, lantas kita nggak jalan? Apakah lantas ada kemungkinan kerusuhan, lantas kita nggak jalan? Enggak, tetap harus jalan. Itu yang pertama, aksi yang kemarin. Alhamdulillah Allah mulai melindungi. Yang kedua, ini isunya berubah lagi, bukan lagi menunggangi, tapi sudah di-contain. Urusannya cuma sekedar ibadah ritual. Ini juga yang saya juga mencoba untuk menyampaikan pada ustadz-ustadz yang menjadi panitia. Baru kemarin saya sampaikan jadi gini, mohon maaf ustadz, apakah atau saya belum tahu, tapi kok kita nggak melihat goal daripada acara ini? Karena goalnya harusnya adalah tangkap penista agama itu. Ya, tangkap penista agama itu harus segera diselesaikan. Tekanan itu harus diberikan kepada pihak yang berwajib. Karena sekarang sudah saya katakan, sulit sekali bagi masyarakat untuk tidak melihat keberpihakan pada pihak berwenang. Sulit banget untuk melihat ketidakberpihakan itu. Sulit banget melihat netralnya itu. Makanya itu harus diberikan tekanan. Yang sekarang terjadi justru pangkatnya cuma sudah sepakat aksi damai itu doang. Tapi nggak ada sebenarnya apa yang dituju di situ. Padahal rakyat dan umat itu sudah sangat semangat sekali. Lihat nggak ketika itu yang bikin selfie yang ketika jalan dari Ciamis itu. Kami datang untuk membela agama kami. Kami ini tidak suka kalau Al-Quran dihinakan.
bahwa kami akan berjalan dari Ciamis ke sono untuk membuktikan kami tidak dibayar, kami hanya karena agama kami diusik, kan gitu. Nah, yang dibawa sudah itu, bukan cuma datang ke sana cuma untuk aksi super damai yang kemudian di situ zikir, istighfar dan sholat Jumat. Bukan. Tapi sebenarnya adalah tekanan kepada ini. Loh, ngomong-ngomong tekanan tapi kok malah fotonya ditampilkan di situ. Bukan kita nggak respect, bukan, tapi ini loh, ada goal yang harus tetap digaungkan, bahwa harus ada tekanan, orang terus dipenjara, harus ditangkap, harus diadili seberat-beratnya. Nah, ini menjadi yang kurang sekarang. Untungnya beberapa orang tetap akhirnya buat pamflet walaupun tidak sama panitia. Nah, ini yang kurang. Cuma sudah sepakat, lihat nggak sih pamfletnya? Terlepas kita pasti hadir ya. Nah, kenapa? Karena kita punya niat bukan karena siapa-siapa. Kita datang bukan karena undangan GNPF, bukan. Karena ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Mengenai GNPF yang mulai mengorganisir, alhamdulillah, semoga Allah merahmati mereka. Gitu kan ya. Tapi kita tetap hadir. Yang kita kemudian sampaikan adalah di situ yang harus disuarakan benar-benar ketika hadir adalah satu, niatan kita bahwa kita kesana untuk membela Al-Quran, untuk menunjukkan cinta kita pada Al-Quran, dan yang kedua untuk mengadakan sebuah tekanan karena sekarang kan kondisinya begitu. Hormati proses hukum. Ini sekarang sudah terjadi. Proses hukum, tapi di mana proses hukumnya? Apakah cepat atau tidak? Adil atau tidak? Karena beberapa kali itu menunjukkan ketidakberpihakan itu tadi. Sulit untuk menafikan adanya keberpihakan. Ternyata ada. Contohnya seperti apa? Berkali-kali misalnya contoh, justru dari pihak berwajib itu seolah-olah jadi juru bicara. Oh, ini tidak penistaan kok, dia nggak bermaksud kok. Lalu saya bilang gini, apakah hanya gara-gara satu orang yang lantas mengatakan, atau beberapa orang yang lantas mengatakan saya tidak tersinggung kok dengar itu? Seperti ada yang mengatakan dia buya tapi dia merasa saya tidak tersinggung. Lalu kemudian ada yang merasa lagi saya tidak tersinggung, itu kayaknya cuma kesalahpahaman aja. Tapi jutaan orang ini yang dengar langsung merasa marah tanpa dikoordinir oleh siapapun. Orang saya juga nggak tahu transkripnya Buniyani kayak apa. Tapi semua orang yang nonton itu tersinggung. Kalau dia nggak tersinggung itu aneh banget gitu kan ya. Dengan kata-kata itu udah jelas sekali. Nah, jutaan orang sudah tersinggung. Lo kok masih nyari niat? Lo kok masih nyari pendapat ahli bahasa? Lo kok masih diperpanjang? Malah kemana-mana, malah jadi tersangka yang lain. Makanya meme-meme udah banyak sekali kan ya. Ada karikatur yang bagus banget. Ada orang lagi bakar sampah, asapnya malah dikalungin. Apinya nggak dipadamkan, gitu kan ya? Kan lucu, gitu kan ya? Ada orang keran buka, lalu malah ditahan kemudian sumbatnya di luar, gitu kan ya? Malah bukan dimatiin kerannya. Ini kan lucu. Nah, maka ini harusnya disampaikan. Kok bisa ini tidak adil, gitu loh? Artinya tidak adil itu apa? Kok bisa ada penista agama tiba-tiba ada yang dijadiin tersangka dan itu adalah fitnah? Kok bisa? Nah, berarti ini adalah ada usaha-usaha untuk membuat ini keluar dari situ. Nah, harusnya ini yang digelorakan tuh pada umat, bahwa umat harus tahu ini tidak benar, gitu maksudnya. Dan umat sekarang udah nggak percaya loh. Itu mohon maaf, Kapolri mau ngomong apa aja, itu umat udah nggak percaya loh. Iya, kenapa? Karena umat udah lihat, alah lu dapat 80 miliar, sudah nggak percaya, gitu maksudnya. Artinya apa? Nah, ini harusnya ditangkap baik. Nah, gimana cara untuk supaya umat jadi percaya lagi sama penegak hukum? Ambil orangnya. Gitu kan, ambil orangnya, tegakkan hukumnya. Bahkan saya sudah bilang, kalaupun saya itu bukan muslim dan saya jadi Kapolri dan saya bukan muslim, itu sudah saya tahan loh orangnya. Lalu kenapa? Karena pertama, ini nggak ada jalan keluar lagi. Dan kalau satu-satunya ya dia diambil ke penjara. Dan itu cara satu-satunya supaya saya dikembalikan kepercayaannya. Kalau sudah begini terus, bahaya justru. Malah kemudian, mohon maaf, malah apa yang terjadi? Oh iya, 411 itu adalah sesuatu yang baik. Tapi sayangnya 10-15% ditunggangi oleh orang yang menggoyang negara. Loh, kok malah masukin ke sana? Masa isunya ke sana? Ini enggak ada urusannya, kenapa dilebar-labarin kemana-mana? Urusannya simpel banget kok. Ada yang menistakan agama, ada yang tersinggung. Gitu aja. Dan yang tersinggung bukan satu orang, bro. Yang tersinggung jutaan orang. Gitu loh. Lah kalau kamu belain satu orang ini, lah kamu mengorbankan segala-galanya, mengorbankan kepercayaan orang pada dirimu, pada institusimu, pada pemerintahan yang awalnya nggak ada urusan sama sekali. Gitu loh. Aneh. Terus tiba-tiba konferensi pers, presiden loh. Kok presiden nggak ada urusan tiba-tiba konferensi pers? Mendatangi semua lalu bilang kesejukan itu diulang berapa kali kesejukan itu? Terus tiba-tiba ketika diajak untuk rujuk bersama, terus dia bilang, loh emang siapa yang berantem? Lucu banget sih gitu kan ya. Lo terus dari kemarin lu bilang kesejukan, emang siapa yang panas gitu kan ya.
Yang dari kemarin baper tuh siapa? Maksudnya, yang dari kemarin baper bahkan dilengserin, yang baper bahkan inkonstitusional, yang pasang kemana-mana kita itu bersaudara, kan ya? Yang pasang kemana-mana akuilah pemerintahan yang sakwe sopo. Itu sopo tadi, bukan kita tadi. Yang merasa baper tuh siapa? Lo kok tiba-tiba sekarang yuk rujuk nasional. Lo emang siapa buat masalah ya? Lo emang kamu ini sekarang kemana aja gitu? Kan ya? Itulah namanya pemimpin yang tidak paham rakyatnya, pemimpin yang tidak tahu perasaan rakyatnya, penguasa-penguasa yang abai terhadap rakyatnya. Begitu, dia nggak bisa merasa apa yang antum rasakan. Dia nggak akan bisa merasa bagaimana rasanya ketika kitab yang paling antum cinta itu terus dikatakan bohong gitu loh, dan agama itu diremehkan dan seolah-olah antum tuh nggak bener gitu loh. Dan betul ya, betul. Orang betul kita yang ngomong bahwa ini kasus memang bukan karena itu aja, tapi sudah ke belakang orang tuh kesalnya luar biasa. Bagaimana? Iya banyak sekali, sombong sekali. Iman, lu sembahyang iman, lihat nih iman. Gitu. Gak bisa ngomong kadang-kadang. Kamu tuh siapa? Gitu kan ya. Terus kamu tuh siapa bisa mengukur keimanan orang lain kan gitu kan ya? Saya aja yang sudah muslim aja nggak berani mengukur keimanan orang lain. Gitu kan ya, artinya terus kamu tuh siapa ya, orang pasti kesel. Nah itu ujung-ujungnya ya bomnya ya itu merasa Al-Maidah itu adalah tukang bohongin orang, jadi ya wajar. Nah dan yang kayak gitu ditutupi ya sudah habis. Jadi ya kalau 212 terus gimana ya, itu yang dijaga dalam diri kita. Yang kita suarakan adalah tangkap penista agama, bahwa penista agama harus diadili seberat-beratnya, bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat berat di dalam Islam dan harus kemudian untuk ditekan. Jadi bukan justru untuk aksi damai itu wajib, karena di dalam dakwah kita tidak boleh untuk berbuat anarkis. Bukan tidak mau, tapi tidak boleh, dosa hukumnya. Tapi jangan sampai menjadi legitimasi bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merasa bahwa dia sudah menang. Salah satu koran kan gitu kan ya, ada gambar Kapolri terus ngotakin demo. Artinya apa? Oh sudah bisa dikontain, sudah bisa diarahkan, sudah bisa sudah bisa dikendalikan, ibaratnya gitu kan ya. Artinya dengan tekanan-tekanan yang ada dikendalikan, POBIS nggak boleh dan sebagainya. Justru herois sekali dia. Loh kok malah ini adalah seolah-olah jadi anti klimaks. Jadi tapi nggak ada masalah, antum hadir dengan niatan seperti itu dan kita tetap akan terus kok ngobrol sama ulama-ulama bahwa ini adalah urusan tentang penistaan agama yang harus kemudian diadili. Dan insya Allah masih banyak ulama-ulama yang baik kok. Artinya masih banyak ulama-ulama yang nggak ada urusan dengan rumah sakit, paham ya antum ya? Jadi artinya ya seperti itu yang terjadi. Tapi ya ulama-ulama yang lain ya juga ada yang urusannya memang rumah sakit gitu ya. Rumah sakit tiba-tiba berubah omongannya gitu kan ya. Dan ini adalah memang kita lagi diuji. Khususnya ya teman-teman kita dari ormas terbesar itu ya itu ujian banget, pecah sendiri. Ulama yang satu ngomong tidak ada masalah, bosnya ngomong haram hukumnya. Dan tidak ada hukumnya sholat Jumat di jalanan gitu kan ya. Padahal lucu kan ya, makanya orang udah nggak percaya. Kok bisa-bisanya orang ngomong bahwa jenggot itu lambang kebodohan gitu kan ya, semakin panjang semakin goblok gitu kan ya, tiba-tiba ngomong fikih sholat Jumat, luar biasa gitu kan ya. Itulah memang tadi saya kemunafikan dipertontonkan, kezoliman yang membaga. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perkara-perkara seperti itu dan membuat kita ini tetap ikhlas bergerak karena agama ini dan bukan karena yang lain. Makanya teman-teman sekalian, ulama-ulama zaman dulu bilang, kalau mau kaya, niatkanlah kaya itu supaya antum itu mulia. Kalau mau kaya nggak apa-apa, tapi niatkan kaya itu supaya antum itu tidak silo dengan duit orang gitu loh. Supaya antum itu tidak silo dengan harta. Ada contoh yang menarik ya, bagaimana dulu ulama-ulama saya diceritakan oleh seseorang. Jadi ada pesantren di Jawa Timur, ketika saya main ke sana, itu ulama sangat terkenal, punya banyak mobil. Jadi dia markerin mobil-mobilnya itu di depan pesantren. Ujub, sombong, bukan. Ketika ditanya, itu mobil-mobil kok diparkir di pesantren sih? Ternyata itu mobil-mobil, banyak sekali mobil-mobil, ada 8 atau 12 mobil diparkir di depan pesantren itu. Ternyata yang hidup cuma 2. Yang lain rusak, pajangan doang. Lah kenapa? Dia bilang supaya yang datang ke sini tahu bahwa aku orang kaya. Nah, kalau dia tahu aku orang kaya, dia akan nggak enak untuk nyogok aku. Paham nggak maksudnya? Paham ya maksudnya kan ya? Nah jadi karena kenapa orang? Jadi kalau misalnya melihat sekarang pesantren ya sangat bukan semua ya, tapi beberapa ada yang terkenal itu luar biasa. Ulama-ulamanya keluar pakai narasi,
terbaru, kan ya. Bukan apa-apa, tapi gini, seperti kata pepatah ya. Seorang pengusaha yang hidup mewah itu bisa jadi menginspirasi. Tapi seorang ulama yang hidup mewah itu justru membuat orang tuh down gitu. Paham nggak maksudnya? Karena itulah Rasulullah hidupnya miskin, milihnya miskin. Karena tadi kalau Rasul hidupnya kaya akan banyak fitnah. Allah nyari duit jual agama, gitu. Kan banyak fitnah, gitu kan ya. Jangankan Mercy, mobil Pajero aja udah difitnah. Kenapa? Allah itu gara-gara jualan agama, dia nggak tahu dibeliin orang tua, gitu kan ya. Nah misalnya begitu, rumahnya gede banget dan dia nggak tahu itu dibeliin orang tua ya, tapi nggak ada masalah. Iya itu maksudnya. Seorang pengusaha yang hidup mewah, kemana-mana pakai mobil mewah itu menginspirasi. Oh, kalau kamu belajar nanti kamu nanti jadi kayak dia. Nah kalau jadi kayak dia nanti kan kamu bisa punya banyak duit. Kalau punya banyak duit kan ya minimal menginspirasi bagi orang yang nggak ngerti. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau ulama yang hidup mewah, wah, itu menyakitkan gitu maksudnya gitu kan ya. Nah, makanya kalau antum sudah memilih di jalan dakwah, ya hiduplah seperlunya, hiduplah ya dunia itu seadanya. Ada lagi ulama bilang kalau itu sebelumnya makan dulu, sarapan dulu sebelum ngisi. Lah kenapa? Supaya nanti pas ngisi nggak ngarep dikasih makan. Itu maksudnya. Paham nggak sih maksudnya? Karena orang punya duit sama orang nggak punya duit beda loh. Orang punya duit tuh ngarep, orang nggak punya duit tuh ngarep loh. Kalau orang udah punya duit, bodoh amat itu kan ya. Gua udah ada kok di rumah. Maksudnya begitu. Tapi ya kalau dia udah makan juga sama. Kalau dia udah makan tuh dia nggak ngarep dikasih makan. Tapi kalau misalnya dia lapar, nanti pas ngomongin panitia macam apa ya. Orang kok nggak dikasih makan, nggak dikasih minum gitu kan ya. Kenapa? Karena dia ngarep, karena dia lapar. Nah, maka kata ulama ya sebelum ngisi ya makan dulu supaya nggak ngarep. Dan kalaupun nggak dikasih, nggak minta itu loh maksudnya. Nah kenapa? Karena dia sudah makan. Maksudnya. Jadi antum ya kalau mau kaya ya niatkan kaya supaya antum terjaga izahnya. Terjaga ifahnya. Karena kata Rasulullah, al-izzah, kemuliaan itu terletak pada ilmu. Sedangkan ifah atau kehormatan itu terletak pada harta. Jadi kalau antum mau dihormati orang, hartanya harus ada. Kalau mau dimuliakan, ilmunya harus ada. Gitu kan ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang senantiasa ikhlas dan senantiasa bergerak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah tanggal 2/12 itu harus hadir. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pilot project. Kenapa pilot project? Ya orang-orang yang bukan Islam, yang nggak suka sama Islam tuh menjadikan kasus ini sebagai pilot project. Kalau ini berhasil, besok-besok kita bisa buat hal yang sama. Tapi orang-orang muslim juga sama. Anda melihat betapa banyak bermiliar-miliar digelontorkan untuk cuma bikin opini orang dibayar 500.000. Nonton nggak udah? Belum nonton ya? Nanti saya kasih linknya deh. Jadi salah satu stasiun TV itu berhasil membuka kedok bahwa ada buzzer-buzzer yang dibayar miliaran cuma untuk buat opini bahwa aksi 14 kemarin itu dikasih duit 500.000. Jadi mereka bilang kami dikasih 1-2 miliar cuma untuk membagi-bagi 500.000 pada beberapa orang yang juga sudah kami tentukan dan kami rekam dan kami framing supaya seolah-olah aksi itu dibayar padahal tidak ada sama sekali. Dibayar loh, miliaran loh. Jadi ada orang yang siap keluar duit miliaran. Kalau satu orang 500.000, 1 miliar aja sudah berapa ribu orang dapat duit? Sudah sekitar 500.000, 2 sejuta, 2.000 orang dapat duit 500.000. Cuma untuk framing bahwa peserta itu dikasih duit 500.000 sudah kebuka tuh. Jadi dia bilang kami dibayar khusus untuk buat banner-banner, untuk buat meme-meme. Intinya untuk framing bahwa itu kekerasan, untuk framing orang-orang yang mendukung aksi. Jadi anu sudah santai aja sekarang. Anu makin jelas kan ya. Ada yang nggak suka, itu pasti buzzer, pasti buzzer. Jadi jangan peduli. Ada orang memang dibayar kayak begitu dan mereka memang cuma untuk nyari duit doang. Dan mereka bilang sendiri loh, emang buzzer nih cara kerjanya gimana? Itu nonton deh, bagus itu. Lah kenapa? Karena itu melihatkan bagaimana modusnya mereka. Mereka bilang apa? Oh ya, kalau ada akun-akun pasif yang mereka itu nggak terpengaruh dengan godaan kami, gitu kan ya, yang nggak tahu untuk diajak debat, yang nggak bisa dipengaruhi, gimana caranya? Mereka pasang 2 akun yang pro dan akun yang kontra, berdebat di situ, sehingga orang-orang melihat itu jadi jijik dan sehingga orang itu melihat itu jadi nggak males, jadi akun itu ditinggalkan. Makanya kayak gitu langsung blok aja, buzzer, nggak apa-apa.
Walaupun peaknya cantik-cantik ya nggak apa-apa. Memang begitu modusnya. Jadi ya ini zaman sekarang zaman fitnah. Nah ini ujian. Dan terakhir kali yang paling penting adalah dia bilang gini, tapi sekarang umat sudah mulai terdidik. Jadi walaupun kami bazar, kami tetap kalah dengan akun-akun asli yang sekarang sudah mulai banyak membanjiri media sosial. Paham nggak maksudnya? Jadi setiap like antum tuh itu sangat berarti. Setiap komen positif antum tuh sangat berarti. Lebih berarti daripada apapun juga sekarang. Kenapa? Tidak ada saat yang lebih bagus daripada sekarang untuk menguasai opini, karena sekarang bukan TV yang berpengaruh tapi sosial media. Makanya sampai Metro TV kan bilang gitu, kami tolong dijamin ya Pak ya. Salahmu sendiri bikin berita aneh-aneh itu kan ya. Kayak bapak saya tuh nontonnya itu terus, makanya pandangannya jelek terus. Ya kenapa ya? Karena disetir oleh media. Karena dia nggak pernah main media sosial gitu. Ya, jadi kan susah itu urusannya. Dan ya gitulah. Makanya hati-hati ya. Dan ini saat yang terbaik. Maka ya sering-seringlah main media sosial. Karena ini bukan main lagi, karena ini adalah perang opini di situ. Apa yang benar di situ diangkat ke dunia nyata. Dan kita sudah membuktikan. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.